Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozi Naufal, NPM 19010111068. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang al-munasabah dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian munasabah. Munasabah adalah ilmu yang membahas tentang korelasi atau keserasian suatu ayat dalam Al-Quran. Yang menjadi landasan pemikiran adanya munasabah dalam Al-Quran yaitu susunan dan urutan dalam Al-Quran yang memiliki sistematika. Artinya, hal tersebut sesuai perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyu Allah yang diterima Nabi melalui malaikat Jibril, bukan hasil ijtihad manusia. Kata munasabah secara etimologis berarti musyakalah, yaitu keserupaan, dan mukarobah, yaitu kedekatan. Adapun secara terminologisnya, beberapa ulama mendefinisikannya sebagai berikut. Menurut Al-Zarkashi, munasabah adalah mengaitkan bagian-bagian permulaan ayat dan akhirnya, mengaitkan lafaz umum dan khusus, atau hubungan antar ayat yang terkait dengan sebab akibat, ilal dan maklul, kemiripan ayat, pertentangan, dan sebagainya. Al-Qotan berkata, munasabah adalah menghubungkan antara jumlah dengan jumlah dalam suatu ayat, atau antara ayat dengan ayat pada sekumpulan ayat, atau antar surat dengan surat. Menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan suatu ungkapan yang mempunyai satu kesatuan makna dan keterakitan redaksi. Al-Bikai menjelaskan, munasabah ialah suatu ilmu untuk mengetahui alasan-alasan sistematis berurutan bagian-bagian Al-Quran. Dengan kata lain, ilmu munasabah yaitu ilmu yang membicarakan hubungan suatu ayat lain atau surah yang lain. Kesimpulannya, munasabah adalah pengetahuan tentang berbagai hubungan unsur-unsur dalam Al-Quran, seperti antara jumlah dengan jumlah pada suatu ayat, ayat dengan ayat pada suatu surat, surat dengan surat pada sekumpulan surat, termasuk hubungan antara nama surat dengan isi atau tujuan surat, antara fawati al-suwar dengan isi surat, fasilah atau pemisah dengan isi ayat, dan fawati al-suwar dengan kawatim al-suwar. Selanjutnya yaitu macam-macam munasabah. Macam-macam munasabah ada 8. Yang pertama, munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Yang kedua, munasabah antar nama surat dan tujuannya. Yang ketiga, munasabah antar bagian suatu ayat. Yang keempat, munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Yang kelima, munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. Yang keenam, munasabah antar fasilah atau pemisah dan isi ayat. Yang ketujuh, munasabah antar surat dengan akhir surat yang sama. Yang kedelapan, munasabah antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Selanjutnya yaitu urgensi dan kegunaan al-munasabah. Sebagaimana asbab an-nuzul, munasabah sangat berperan dalam memahami Al-Quran. Muhammad Abdullah Daras berkata, sekalipun permasalahan-permasalahan yang diungkapkan oleh surat-surat itu banyak, semuanya merupakan satu kesatuan pembicaraan yang awal dan akhirnya saling berkaitan. Maka, bagi orang yang hendak memahami sistematika surat, semestinya lah ia memperhatikan keseluruhannya, sebagaimana juga memperhatikan segala permasalahannya. Kegunaan mempelajari ilmu munasabah dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Dapat mengembangkan bagian anggapan orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi antara satu bagian dan bagian lainnya. 2. Mengetahui atas persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat atau antar ayat maupun antar surat, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Yang ketiga, dapat diketahui mutu dan tingkat kebalagahannya, bahasa Al-Quran, konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, serta persesuaian ayat atau surat yang satu dari yang lainnya. Yang keempat, dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lain. Selanjutnya yaitu pendapat-pendapat di sekitar munasabah. Yang pertama, tentang tertib surat dan ayat. Para ulama sepakat bahwa tertib ayat-ayat dalam Al-Quran adalah tauqifi, artinya penetapan dari Rasul. Ada 3 pendapat yang berbeda mengenai tertib surat sebagaimana dijumpai dalam mushaf sekarang ini adalah tauqifi. Yang pertama, tauqifi. Menurut jumhur ulama bahwa
Tertib surat sebagaimana dijumpai dalam mushaf sekarang ini adalah tauqifi. Kelompok ini mengajukan alasan sebagai berikut. Yang pertama, di setiap tahun Jibril datang menemui Nabi dalam rangka mendengarkan atau menyimak bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh Nabi. Selain itu, pada Mu'arodah yang terakhir dihadiri oleh Zaid bin Sabit, dan di saat itu 2. Nabi membacanya sesuai dengan tertib surat sekarang. Yang kedua, ijtihadi. Kelompok ini mengatakan bahwa tertib surat dalam Al-Quran adalah ijtihadi. Alasan mereka adalah 1. Tidak ada petunjuk langsung dari Rasulullah tentang tertib surat dalam Al-Quran. Yang kedua, sahabat pernah mendengar Rasul membaca Al-Quran, berbeda dengan susunan surat yang sekarang. Hal ini dibuktikan dengan munculnya 4 buah mushaf dari kalangan sahabat yang berbeda susunannya antara satu dengan yang lainnya, yaitu mushaf Ali, mushaf Ubay, mushaf Ibnu Mas'ud, dan mushaf Ibnu Abbas. Yang ketiga, mushaf yang ada pada catatan sahabat berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa susunan surat tidak ada petunjuk resmi dari Nabi. Selanjutnya yaitu tauqifi dan ijtihadi. Pendapat ketiga ini mengatakan bahwa tertib sebagai surat dalam Al-Quran ialah tauqifi dan sebagiannya lagi adalah ijtihadi. Alasannya, yang pertama, ternyata tidak semua nama-nama surat itu diberikan Allah, tapi sebagainya diberikan oleh Nabi, dan bahkan ada yang diberikan oleh para sahabat. Yang kedua, seseorang bertanya kepada Utsman, mengapa surat Al-Baro'ah tidak memakai basmalah? Utsman menjawab, saya lihat isinya sama dengan surat sebelumnya, yaitu Al-Anfal. Rasul tidak sempat menjelaskan di mana diletakkan surat tersebut sampai beliau wafat. Akhirnya, saya meletakkan sesudah surat Al-Anfal. Ungkapan ini menunjukkan bahwa dari Rasul tidak ada petunjuk mengenai urutan-urutan surat dalam Al-Quran, yaitu tentang munasabah. Pada bagian ini muncul pertanyaan, apakah munasabah itu ada atau tidak? Dari pertanyaan ini muncul dua pendapat yang berbeda sebagai jawabannya. Pendapat pertama mengatakan bahwa munasabah itu ada. Argumentasi pendapat pertama bahwa suatu kalimat baru memiliki munasabah apabila ia diucapkan dalam konteks yang sama. Karena ayat Al-Quran turun dalam berbagai konteks, maka tidak mesti ia memiliki munasabah. Pendapat tersebut dikemukakan oleh seseorang musafir yang bernama Izzuddin Ibnu Abdul Aslam. Sementara argumen pendapat kedua mengatakan bahwa ketidakberurutan itulah menunjukkan adanya rahasia. Disinilah relevansi pembicaraan munasabah. Pendapat adanya munasabah dalam Al-Quran juga dikemukakan oleh musafir, di antaranya As-Suyuti, Al-Qotan, Fazlur Rahman, dan lain-lain. Itu tadi penjelasan tentang al-munasabah dalam Al-Quran yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.